Hancurnya NU itu diawali dari ketua umumnya sendiri. Mereka tidak pernah tegas terhadap orang-orang NU atau kiai NU yang membuat pengajian yang tidak seperti ajaran Rasulullah. Bahkan saat ini jamaah Nahdiyah atau jamaah Nahdiyin itu disuguhi dengan konser-konser selawat yang menjauhkan mereka dari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Banyak sekali jamaah konser selawat itu tidak menjalankan sholat 5 waktu, dan itu terjadi pula terhadap jamaah saya sendiri. Ketika diingatkan ya marah, dinasihati pelan-pelan marah, ya itu biasanya begitu. Jadi dalam urusan ibadah itu orang NU sebenarnya tertinggal dari kelompok-kelompok salafi yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Ya kita harus akui tertinggal dari Muhammadiyah. Itu dalam ibadah pun mereka tertinggal, apalagi dalam masalah manajemen atau masalah pendidikan ya sangat jauh. Ibarat kalau orang pesantren itu bilang ya benas sama wasumur sat, antara langit dengan sumur yang kehabisan air saking jauhnya. Ya seperti itulah. Ketika NU sekarang itu hancur, itu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus dipikul terhadap ketua NU itu sendiri. Mengapa konser-konser selawat yang berjoget, yang mencoreng agama Islam itu dibiarkan, tidak pernah ada peringatan, pengajian-pengajian yang membawa musik, gong dan semisalnya itu digelar di depan masjid, dibiarkan saja. Itu ketua NU itu tidak sama sekali tidak berfungsi kepada jamaah akar rumput. Apapun fatwa ketua NU tidak akan pernah digubris, karena jamaah akar rumput itu akan mengikuti fatwa dari kiai-kiainya sendiri. Setiap desa, setiap kota, setiap kelompok itu punya kiai, dan itulah yang diikuti. Dan bahkan jamaah NU itu tidak ada, banyak yang tidak kenal dengan ketua NU itu siapa. Ya kehancuran NU itu yang paling fatal ya dimulai dari Kiai Haji Yahya Setakuf atau yang dikenal dengan Gus Yahya. Di situ dibantu oleh Gus Ulil Absor Abdallah. Apakah kalian tahu bahwa tahun 2000 saya sering sekali mendapat undangan dari Ulil Absor Abdallah ini. Ketika itu dia memimpin jilid jamaah Islam liberal yang Quran diplesetkan, tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Pokoknya ia itu keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau NU itu sendiri, tapi ia berlindung di bawah NU karena saat itu dia menjabat Lakspedam NU, dan sekarang ini dia jabatannya kan LPSDM atau kajian, intinya ya dia ketua dari kajian pengembangan sumber daya manusia di NU itu. Bagaimana mungkin seorang yang dedengkotnya liberal dijadikan ketua? Itu Ulil Absor Abdallah itu saya sendiri heran, tanpa ada peringatan, bahkan mereka kong kali kong dengan liberal. Jadi kalau orang selain NU mengatakan bahwa NU itu dipenuhi oleh orang-orang liberal, bahkan cenderung kepada Zionis Yahudi, ya jangan salahkan yang mengatakan. Bukankah ketua Surya NU itu sendiri yang mengultimatum Haji Yahya Setakuf bahwa 3 hari ke depan kalau tidak mundur ya diundurkan secara paksa. Itu sangat tepat. Dalam hal ini, khusus perkara ini Yahya Setakuf tidak mendapat pembelaan sama sekali dari NU akar rumput karena sudah muak. Ketua NU hanya formalitas saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan pengajian-pengajian di seluruh Indonesia, di desa, di NU, di kota, di masjid itu sama sekali tidak mendapat perhatian dari NU. Itu kan ide ulama atau kiai-kiai kampung, kiai-kiai kota atau kiai-kiai daerah tersebut. Ya inilah kehancuran NU sekarang kalau dibiarkan. Dengan demikian tidaklah mungkin orang luar itu bisa menghancurkan NU, sebagaimana orang kafir tidak akan mungkin bisa menghancurkan Islam. Islam hancur ya dari orang Islam sendiri. Ormas-ormas itu berkelahi atau
debat masalah agama sehingga menjadi orang yang tertinggal, tidak berpikiran maju karena waktunya habis untuk berdebat. Demikian pula NU, tidak mungkin orang ormas luar itu bisa menghancurkan NU kecuali dari dalam sendiri, dan dari dalam sendiri di sini ya Yahya Sataku wajib bertanggung jawab dengan apa yang terjadi NU ini, karena NU sekarang ini di mata seluruh saudara muslim Indonesia sudah rusak. Ada Gus yang ngelamuti bibir anak kecil dibiarkan, nggak ada teguran sama sekali. Dia berargumen ketika sudah viral, lalu kemana waktu-waktu bertahun-tahun yang lalu membiarkan pengajian itu dibiarkan tanpa ada